Setiap tahun di dunia, hanya dibuat 21 pesawat misterius B-2 Spirit, hantu langit yang sesungguhnya. Panjangnya hampir seperti gedung bertingkat, dan bentangan sayapnya lebih besar dari lapangan sepak bola. Tapi, intrik utamanya terletak pada materialnya. Komposit, titanium, dan paduan aluminium membuatnya ringan, namun sangat kuat dan hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hilang di dalam lapisan-lapisannya. Cat menyerap sinyal dan mesin menyembunyikan jejak panasnya, seperti bayangan di langit malam. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah mitos rekayasa yang telah menjadi legenda selama puluhan tahun. Tonton sampai akhir dan Anda akan mengetahui rahasia yang bahkan tidak ditampilkan dalam arsip militer. Semuanya dimulai dengan pemilihan material, dan di sini B-2 Spirit benar-benar luar biasa. Untuk badannya tidak digunakan logam biasa seperti pada pesawat lama, melainkan komposit, titanium, dan paduan aluminium. Komposit adalah sandwich berlapis-lapis dari serat dan resin yang lebih ringan dari baja, namun jauh lebih kuat. Berkat material inilah, pesawat ini tidak hanya menahan beban yang sangat besar, tetapi juga tetap hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hanya hilang di dalam lapisan komposit tanpa memantul kembali. Bayangkan, panjang B-2 hampir 21 meter dan bentangan sayapnya lebih dari 52 meter. Ini seperti lapangan sepak bola, hanya saja bukan rumput, melainkan stealth hitam yang meluncur di langit. Berat B-20 lebih dari 71 ton, dan massa lepas landas maksimumnya mencapai 171.000 kg. Namun, bahkan dengan ukuran seperti itu, pesawat ini terlihat elegan, karena bentuknya adalah aerodinamika murni. Tidak ada tonjolan berlebih, semuanya halus seperti di alam. Setiap detail dibuat dengan presisi tinggi. Titanium dan aluminium digunakan di tempat yang membutuhkan kekuatan khusus, misalnya pada titik pemasangan mesin atau roda pendaratan. Sedangkan komposit menutupi hampir seluruh permukaan. Merekalah yang bertanggung jawab atas stealth dan keringanan. Ngomong-ngomong, lapisan khusus pada badan pesawat tidak hanya menyerap gelombang radio, tetapi juga melindungi pesawat dari suhu ekstrim di ketinggian lebih dari 15.000 meter. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bertahap, penghalusan, kontrol kualitas, penerapan lapisan khusus. Setiap milimeter diperiksa dengan pemindai laser, agar tidak ada retakan atau celah sekecil apapun. Di sini semuanya berada di level teknologi tinggi. Robot dan manusia bekerja bersama menciptakan karya seni rekayasa yang sesungguhnya. Berkat material dan teknologi inilah, B-2 Spirit dapat terbang ribuan kilometer sambil tetap tidak terlihat oleh radar maupun kamera thermal. Dalam B-2 Spirit tidak ada yang kebetulan. Setiap lengkungan badan pesawat, setiap garis sayap adalah hasil ribuan jam perhitungan dan pengujian. Para insinyur benar-benar menggambar pesawat di udara agar tidak hanya terbang, tetapi menyatu dengan langit. Berkat bentuk inilah, B-2 terlihat sangat futuristik. Seolah-olah pesawat ini tidak diciptakan untuk menantang udara, tetapi untuk menjadi bagian darinya. Setiap detail, bahkan tonjolan terkecil, dihitung dengan superkomputer. Bayangkan, bahkan paku keling dan sambungan pada badan pesawat disembunyikan agar tidak menciptakan pantulan berlebih bagi radar. Dan ada juga senjata rahasia di sini, cat khusus. Ini bukan sekadar lapisan hitam matte, tetapi lapisan multikomponen yang menyerap gelombang radio dan tidak membiarkannya memantul kembali. Itulah sebabnya bahkan radar yang kuat melihat B-2 sebagai titik kecil atau bahkan tidak menyadarinya di langit. Perakitan B-2 Spirit adalah pertunjukan rekayasa sejati yang terjadi di bengkel-bengkel besar yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terpilih. Di sini berkuasa atmosfer kerahasiaan maksimal. Manusia dan robot bekerja bersama seperti satu tim. Robot mengangkat dan menahan bagian-bagian besar, sementara para insinyur memasang detail terkecil secara manual. Badan pesawat dirakit bagian demi bagian, seperti puzzle 3 dimensi raksasa, di mana setiap elemen harus pas pada tempatnya dengan sempurna. Semua sambungan diperiksa dengan laser. Ini terlihat seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Derek besar, pemindai laser, orang-orang berseragam khusus, robot yang bergerak dengan presisi luar biasa.
Setiap hari di bengkel-bengkel ini adalah satu langkah lagi menuju penciptaan pesawat yang mengubah aturan main di dunia penerbangan. Selanjutnya, mesin-mesin memasuki panggung, jantung sejati B2 Spirit. Para perancang menyembunyikan mesin di dalam badan pesawat, bukan menempatkannya di luar seperti kebanyakan pesawat. Berkat integrasi seperti itu, B2 terlihat sangat halus, dan ini juga membantu menyembunyikan jejak panas. Semua triknya ada pada knalpot. Gas panas yang biasanya terlihat jelas oleh sensor inframerah, di sini melewati saluran panjang khusus. Dalam saluran ini, gas-gas mendingin, bercampur dengan udara dingin, dan baru setelah itu keluar. Karena itu, bahkan kamera thermal modern melihat B2 sebagai bayangan yang hampir tidak terlihat di langit. Kokpit pesawat terisolasi, terlindung dari kebisingan dan cahaya, nyaman bahkan selama penerbangan berjam-jam. Selanjutnya, pada dasar ini dilapisi lapisan isolasi agar di dalam selalu tenang dan nyaman, bahkan jika mesin mengaum di luar. Rasanya seperti berada dalam kapsul yang mengisolasi dari seluruh dunia. Sekarang, di tengah kokpit dipasang dua kursi, berdiri berdampingan seperti di mobil sport modern. Kursi lembut namun kuat dengan banyak penyesuaian. Di depan masing-masing layar digital besar. Semua kontrol ada dalam jangkauan. Panel sentuh, joystick, tombol dengan tekstur berbeda agar mudah ditemukan bahkan dengan sentuhan. Di sekeliling, panel dengan instrumen. Mereka tidak menonjol, tetapi mengalir dengan halus satu ke yang lain seperti ombak. Di kokpit ada zona kecil untuk istirahat, tempat untuk makan, bahkan toilet kecil. Ini adalah ruang di mana Anda bisa bersantai saat rekan Anda memegang kendali. Semuanya dibuat agar kru bisa tetap fokus dan tidak lelah, bahkan selama penerbangan yang berlangsung lebih dari sehari. Ketika kokpit sudah siap, kokpit dilapisi dengan komposisi khusus yang melindungi dari perubahan suhu, dari cuaca beku hingga panas. Semua sambungan disegel agar tidak ada angin atau kebisingan asing sedikit pun. 1,3 miliar meter kabel internet bawah laut telah terpasang di dasar samudra, dan setiap tahun panjangnya terus bertambah. Semua ini agar kita bisa mengirim hiu, kapal, dan bahkan geopolitik. Bagaimana infrastruktur raksasa ini dibuat? Siapa yang merancang rutenya? Bagaimana cara memasangnya di dasar laut pada kedalaman lebih dari 8.000 meter? Dan apa yang terjadi ketika kabel rusak? Agar internet dapat melintasi samudra, diperlukan kabel yang mampu menahan tekanan, air asin, makhluk laut, dan beroperasi selama puluhan tahun tanpa perbaikan. Semuanya dimulai dari inti pusat, konduktor tembaga atau aluminium yang membawa sinyal utama. Batangan besar logam murni dilelehkan dan dilewatkan melalui mesin penarik yang berulang kali menarik material melalui lubang yang semakin menyempit, mengurangi diameternya hingga beberapa milimeter. Pada tahap ini, terbentuk penampang bulat sempurna, tanpa retakan mikro atau kantong udara. Setelah ditarik, kawat tersebut menjalani perlakuan panas, dipanaskan pada suhu yang ditentukan secara presisi untuk menghilangkan tegangan internal dan membuatnya lebih fleksibel. Kemudian, kawat dibersihkan dari oksida, seringkali dengan metode kimia atau menggunakan roll abrasif. Inti yang berkilau, halus, dan nyaris sempurna. Kawat ini diperiksa secara otomatis, kontrol diameter, resistansi, fleksibilitas, dan kebersihan permukaan. Inti ini harus mampu menahan tekukan sepanjang kilometer dan bekerja tanpa gangguan bahkan pada kedalaman beberapa ribu meter. Tergantung pada jenis kabelnya, inti ini bisa digunakan sebagai konduktor tunggal atau dipilih dari beberapa helai yang lebih tipis, yang meningkatkan fleksibilitas dan perlindungan dari putus. Ketika konduktor tembaga atau aluminium sudah siap, ia langsung dimasukkan ke jalur ekstrusi, mesin panjang yang menyerupai terowongan. Di dalamnya, ada polietilen yang dipanaskan hingga 250 derajat yang meleleh menjadi seperti krim kental. Konduktor bergerak di atas konveyor dan masuk ke kepala ekstruder, di mana polimer cair secara presisi dan merata menyelimuti logam. Di sini, setiap milidetik sangat penting. Terlalu lambat, akan terbentuk lelehan. Terlalu cepat, polietilen tidak akan sempat menempel. Segera setelah itu,
Kabel masuk ke dalam bak berisi air pendingin, di mana lapisan polietilen dengan cepat mengeras, membungkus konduktor dengan erat. Seluruh permukaan harus halus, tanpa gelembung atau retakan. Ini adalah garis pertahanan pertama terhadap kelembapan. Setelah pendinginan, dilakukan kontrol. Laser mengukur ketebalan isolasi dan kamera memeriksa permukaan. Jika ada yang tidak beres, kabel akan dipotong dan diolah kembali. Tahap berikutnya adalah aplikasi gel hidrofobik yang berperan sebagai pelindung tak terlihat. Komposisi kental ini mengisi semua rongga di dalam kabel, menyelimuti serat optik, dan menciptakan perisai internal terhadap kelembapan. Di dalam ruang khusus, kabel melewati sistem nozzle atau kepala berputar yang secara merata menyalurkan gel ke bagian tengah dan ruang di antara elemen serat. Gel ini menyerupai pelumas transparan, tidak mengering, tidak membeku, dan tidak larut dalam air, bahkan pada kedalaman 8.000 meter di bawah tekanan ratusan atmosfer. Sifat utamanya adalah menolak air. Jika selubung kabel suatu saat rusak, gel akan langsung menyebar dan mencegah masuknya kelembapan, tidak membiarkannya mencapai serat yang sensitif. Pada tahap ini, penting juga agar gel tidak terlalu banyak, karena akan mempersulit pemasangan lapisan berikutnya, dan tidak terlalu sedikit, karena efektivitas perlindungan akan menurun. Komputer secara presisi mengatur dosis, dan operator secara visual memeriksa pengisian dan keseragaman. Setelah aplikasi, dilakukan pendinginan dan stabilisasi singkat. Kini kabel siap menerima jantung optiknya, helai serat yang mentransmisikan cahaya dari satu benua ke benua lain. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan gulung dan memasang kabel di laut. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan sangat hati-hati ditempatkan secara spiral di sekitar konduktor pusat. Konfigurasi seperti ini memungkinkan serat untuk menekuk tanpa tegang, terutama saat menggulung dan memasang kabel di laut. Agar serat tetap di tempatnya, mereka difiksasi dalam lapisan gel yang telah diaplikasikan sebelumnya. Tidak ada lem sama sekali, hanya penempatan yang rapat dan struktur yang fleksibel. Penting agar tidak ada serat yang saling bersilangan, patah, atau bergeser dari tempatnya. Pekerjaan ini hampir seperti pekerjaan perhiasan, meskipun dilakukan di jalur konveyor. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kontinuitas setiap serat. Sinar laser ditembakkan melaluinya. Bahkan retakan mikro atau tekukan akan menyebabkan kegagalan dan serat tidak akan lolos kontrol. Jika semuanya baik, konstruksi beralih ke tahap berikutnya, isolasi dan penguatan tambahan. Pertama, di atas struktur serat optik diaplikasikan lapisan polimer tambahan, seringkali polietilen berdensitas tinggi atau bahan fleksibel dan tahan air lainnya. Lapisan ini melindungi dari kerusakan mekanis, gesekan, dan kelembapan. Ini kembali terjadi di extruder, mirip dengan yang digunakan untuk lapisan isolasi pertama. Kabel melewati polimer cair dan langsung masuk ke bak pendingin.